Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susilo, nomor induk mahasiswa 251 001 000073 program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah Dasar Konversi Energi. Berikut soal pertama. Mengapa energi terbarukan dianggap ramah lingkungan? Berikan 3 argumen ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, minim atau nol emisi yang tidak ada proses pembakaran, sehingga tidak melepas CO2 dan gas rumah kaca lainnya selama operasi. Ini sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim atau pemanasan global. Berikutnya, mengurangi polusi udara, tidak menghasilkan polutan berbahaya seperti SO2, NO2, dan partikular matter atau PM. Yang merupakan penyebab utamanya adalah kabut asap, hujan asam, dan penyakit pernafasan pada manusia. Berikutnya, mengurangi pencemaran air atau tanah, pembangkitan tidak menghasilkan limbah cair atau padat beracun seperti abu batu bara selama proses beroperasi, sehingga meminimalkan risiko pencemaran ekosistem air dan tanah. Berikutnya soal kedua. Sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam membuat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah ketidakpastian regulasi adalah kebijakan harga listrik dan peraturan sering berubah, menciptakan risiko tinggi dan menghambat investasi jangka panjang dari swasta. Berikutnya, penandaan atau infrastruktur, biaya awal atau CAPEX, proyek EBT yang sangat tinggi, dan dibutuhkan infrastruktur jaringan transmisi baru untuk menghubungkan sumber daya EBT di daerah terpencil ke pusat permintaan. Soal ketiga, jelaskan prinsip kerja utama pembangkit listrik tenaga air, mulai dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik. PLTA adalah mengubah energi yang tersimpan dari air menjadi listrik melalui 5 langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan energi potensial adalah air sungai yang dibendung di waduk sehingga permukaan air jadi lebih tinggi yang menyimpan energi potensial. Yang kedua, konversi dari energi potensial ke energi kinetik adalah air kemudian dialirkan melalui pipa pesat atau penstock yang curam. Karena gaya gravitasi, energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik. Yang ketiga, pembangkitan mekanik adalah aliran air yang berkecepatan tinggi yang menghantam dan memutar bilah-bilah turbin air, mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik putar. Pembangkitan listrik, poros turbin yang berputar terhubung langsung ke generator. Putaran ini memicu proses induksi elektromagnetik yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Berikutnya yang kelima, distribusi. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangan yang oleh transformator untuk didistribusikan melalui jaringan transmisi ke konsumen. Soal yang keempat, hitung dan tuliskan perencanaan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS di rumah. Tuliskan kebutuhan yang harus direncanakan, meliputi komponen utama, kebutuhan daya rumah, perkiraan kapasitas panel baterai dan inverter, estimasi anggaran keseluruhan.
Nah, ini kita jelaskan mulai dari yang pertama adalah untuk kebutuhan komponen utama sistem, yaitu panel surya, baterai, solar charger control, inverter. Berikutnya adalah untuk kebutuhan daya. Kita kelompokkan mulai apa? Kita kelompokkan untuk yang penggunaan yang di rumah. Yaitu ada instrumen beberapa, kita jelaskan satu persatu. Lampu dayanya 50 watt, ya durasi pemakaian per hari 12 jam, untuk total dayanya 600 watt dalam sehari. TV dayanya 75 watt, durasi 3 jam, total dayanya dalam sehari 225. Kulkas 90 watt, durasinya 10 jam. Kita bikin rata-rata untuk total dayanya adalah 900. Sanyo, dayanya 125 watt. Durasi penggunaan dalam sehari 3 jam. Total dayanya adalah 375 watt. Kipas angin yang pertama, dayanya 35 watt. Durasinya 6 jam. Total dayanya dalam sehari adalah 210. Kipas angin yang kedua, eh, daya dayanya dalam satuan watt 45 watt. Durasi 5 jam. Total dayanya dalam satu hari adalah 225. Jadi untuk total kebutuhan daya rumah dari semua instrumen adalah 420 watt dengan total durasi dalam satu hari 39. Jadi total daya dalam kebutuhan rumah dalam sehari adalah sekitar 2.535 watt per hari. Selanjutnya kita buat untuk selfie faktor dalam sehari 1,3. Jadi total jumlah kebutuhan dalam sehari adalah 2.535 watt dikali safety factor 1,3, yaitu 3.295,5 watt. Berikutnya untuk kebutuhan panas surya. Rata-rata sinar matahari yang diserap dalam sehari adalah 5 jam. Panel surya yang akan kita gunakan adalah per unitnya adalah 100 watt peak. Maka kebutuhan panel surya yaitu 3.295 dibagi 5 jam dibagi 100 watt peak. Maka total adalah 5,07 dan kita bulatkan menjadi 8 panel surya. Kebutuhan untuk baterai. Baterai yang akan digunakan adalah 12 volt DC 100 Ah. Power factor dengan sistem ini adalah mampu 3 hari. Untuk efisiensi baterai 85%. Daya baterai adalah 60%. Maka kebutuhan baterainya adalah kita hitung 3.295 dikali power factor, ya. Nanti akan dibagi efisiensi baterai yang terhitung 0,85 dikali 0,6 dikali 12 dan nanti akan dikalikan 100, yaitu adalah nilainya hasilnya 3.295 kali 3 tadi 9.885 dan dibagi dari eh, kapasitas baterai, power factor, efisiensi dan dayanya adalah menghasilkan 612. Jadi totalnya 16,5. Kita bulatkan menjadi 16 baterai. Untuk kebutuhan solar charger kontrol adalah cara bentuknya jumlah panel surya dikalikan arus maksimalnya. Yaitu totalnya 5,37 ampere. Jadi maka daya SSC yang
dibutuhkan adalah 16 dikali 5,75 adalah 91,68 ampere. Selanjutnya untuk kebutuhan inverter. Besaran inverter yang diperlukan adalah minimal sama dengan total daya instrumen yang dinyalakan secara bersamaan. Jadi perhitungan total daya yang nyala secara bersamaan adalah sekitar 420 watt. Jadi inverter yang dibutuhkan adalah kita rata-rata 1000 watt. Jadi untuk kebutuhan total biaya pembuatan panel surya untuk rumah adalah harga kita dari Tokopedia, panel surya harga per biji 500.000 dikali 16 sama dengan 8 juta. Untuk harga baterai 1.500.000 dikali 13 hasilnya 19.500.000. Solar charger kontrol harganya yang kapasitas 91 ampere ini adalah 250.000 dikali 5 adalah 1.250.000 dan inverter yang 1000 watt nilainya adalah 500.000 jadi total 29.250.000. Berikut dari jawaban soal UTS di mata kuliah dasar konversi energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.